Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para santri pesantren online yang saya cintai, bertemu kembali dengan kami di channel pesantren online yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya mendapatkan kiriman WA, isinya adalah pertanyaan. Saya bacakan WA-nya. Assalamualaikum Ustadz, saya Gus Mundir. Ini mengaku namanya Gus Mundir, Pekalongan Ustadz. Saya tidak tahu apa Gus ini adalah sebutan anak kiai atau nama Agus yang dihilangkan A-nya menjadi Gus. Tapi di sini tertulis Gus Mundir, Pekalongan. Cobalah Ustadz, sekaligus ini pertanyaan, cobalah Ustadz membuat konten tentang hari tasyrik. Dalam Islam itu kan hari tasyrik diharamkan untuk berpuasa. Padahal puasa itu kan ibadah Ustadz. Kok diharamkan dikerjakan pada hari tasyrik? Terima kasih Ustadz atas responnya. Saya ucapkan kepada penanya Gus Mundir dan juga semua santri pesantren online yang saya cintai, masih dalam momen Idul Adha pada hari pertama hari tasyrik, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah di tahun ini. Baik, saya akan memenuhi permintaan dari akhinal kiram Gus Mundir rahimahullah ta'ala wa rahimana. Amin, Allahumma amin. Saya akan merespon yang pertama, kenapa hari tasyrik itu diharamkan untuk berpuasa. Saya akan mencoba untuk mengurai lebih lengkap kenapa tasyrik itu dinamakan tasyrik terlebih dahulu. Ada kaidah usul yang mengatakan malam yakul lahu wasfun lam yajuz ayyustaqqa minhu lahu ismun. Jadi intinya seseorang yang tidak memiliki sifat-sifat tertentu, maka seseorang itu tidak bisa diberi nama berdasarkan sifat-sifat yang tidak dimilikinya. Misalnya ada orang namanya soleh tapi sifat-sifatnya tidak baik, maka nama itu tidak pantas baginya. Maka begitu juga dengan hari ini, hari tasyrik ini. Kenapa dikatakan tasyrik? Tasyrik itu berasal dari kalimat fi'il madhi syarrokoh, shin ro kof, syarrokoh. Karena roknya double lalu ditasdidkan menjadi syarrokoh yusyarriku tasyrikon. Maknanya adalah mengeringkan sesuatu. Kenapa hari ini tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 disebut tasyrik? Karena biasanya dan umumnya hari tasyrik ini adalah masih hari-hari penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu pada hari tanggal 11, 12, 13 hari ini dan 2 hari berikutnya itu disebut tasyrik. Waktu-waktu untuk mengeringkan daging kurban agar menjadi awet. Istilah orang Indonesia mengatakan menjadikan daging itu dendeng agar awet tidak membusuk. Oleh karena itu hari ini namanya hari tasyrik, karena hari ini adalah hari untuk
mengawetkan daging kurban agar masih layak santap beberapa hari ke depan. Artinya hari ini masih hari-hari untuk berpesta pora, bermakan-makan dan minum-minum. Hari makan dan hari minum. Oleh karena itu hari tasyrik ini tidak boleh dilakukan puasa. Menyangkut kenapa padahal puasa ini adalah ibadah, kenapa kok tidak diperbolehkan dilakukan pada hari-hari tasyrik? Ingat, kita tidak bisa membuat ibadah-ibadah sendiri tanpa aturan resmi dari agama Islam. Seperti misalnya ingin melakukan puasa kecantikan, padahal di dalam aturan agama tidak ada yang namanya puasa kecantikan. Yang ada adalah hanya puasa tarwiyah dan puasa Arafah dan puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Karena puasa tarwiyah dan Arafah itu sudah ada legalitasnya dari agama. Sementara hari tasyrik ini tidak ada. Bahkan agama melarang untuk melakukan puasa. Kenapa dilarang? Ya karena pada hari ini masih hari makan dan hari minum. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang muhaddis besar yang riwayat hadis-hadisnya diyakini 100% valid atau sahih. Saudara santri pesantren online bisa ngecek hadis ini di Sahih Muslimnya, nomor hadisnya 1992. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan hadisnya. Wa haddatsana menceritakan kepada kami Abu Bakr. Siapa Abu Bakar? Ibnu Abi Syaibah, putra Abu Syaibah. Wa haddatsana dan menceritakan kepada kami Muhammadun. Siapa Muhammad? Ibnu Sabiq, putra dari Sabiq. Wa haddatsana dan menceritakan kepada kami Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibnu Tohman, putra dari Tohman. Tohman ini menerima hadis ini dari Abu Zubair, an Abi Zubair. Abu Zubair menerima hadis ini an Ibnu Ka'b, dari Ibnu Ka'ab. Ibnu Malikin, putra dari Malik. Ibnu Ka'ab bin Malik ini menerima hadis an abihi, langsung dari bapaknya sendiri. Yang tidak disebutkan di dalam hadis ini siapa nama bapaknya. Annahu, bahwa sesungguhnya bapaknya Ibnu Ka'ab ini haddasa, menceritakan kepada Ibnu Ka'ab, Ibnu Malik. Berarti bapaknya Ibnu Ka'ab ini adalah Malik. Malik menceritakan kepada Ibnu Ka'ab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu, mengutus Ibnu Ka'ab bin Malik ini wa Uwais Ibnu Hadasan, bersama dengan Uwais Ibnu Hadasan. Ayyamat tasyrik, diutus oleh Rasulullah entah kemana, tidak ada redaksinya di sini. Ayyamat tasyrik, pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Fanada, lalu Rasulullah itu berseru, annahu, bahwa sesungguhnya la yadkhulul jannatah, tidak akan masuk surga. La yadkhulu, tidak akan masuk al-jannata, kepada surga, illa mu'minun, kecuali siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyamu Mina, sementara adapun hari-hari Mina, yang disebut hari-hari Mina ini adalah tanggal 11, 12 dan 13. Kenapa 11, 12, 13 disebut hari Mina? Karena tanggal 11 sampai 13 orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji pada tanggal-tanggal ini sedang melakukan ibadah lempar jumrah di Mina. Oleh karena itu tanggal 11, 12, 13 atau gampangnya adalah hari tasyrik itu disebut juga dengan hari Mina. Selain disebut hari tasyrik juga disebut dengan hari Mina. Karena jamaah haji pada hari-hari tasyrik ini sedang melempar jumrah di Mina. Wa ayyamu Mina, adapun hari-hari Mina, ayyamu aklin, adalah hari makan, hari-hari untuk makan, wa syurbin, dan hari-hari untuk minum. Artinya bukan untuk berpesta pora untuk pribadi, tetapi bagaimana hadis ini ingin memberikan pesan kepada kita semuanya bahwa pada hari-hari tasyrik ini
hendaklah kita berbagi rasa dengan orang lain. Karena berbagi itu cara orang yang beriman untuk mendapatkan sesuatu yang ia hajatkan. Berbagi rasa bagi orang yang beriman adalah cara untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Kalau para santri pesantren online ingin mendapatkan kekayaan, maka berbagilah rezeki dengan orang lain. Kalau santri pesantren online ingin atau mendambakan kebahagiaan di dunia ini, maka berbagilah kebahagiaan dengan orang lain. Berikan kebahagiaan kepada orang lain. Bahagiakan orang lain. Karena sesungguhnya orang yang berbahagia itu bukanlah orang yang berbahagia, tetapi orang yang mampu membahagiakan orang lain. Dengan adanya ibadah kurban yang disyariatkan di dalam agama Islam, kita dianjurkan untuk berbagi rasa ini. Agar jangan sampai perut kita yang hanya kenyang, tapi bagaimana kita membuat orang lain juga merasa kenyang. Itulah berbagi. Bahagia, berikan kebahagiaan kepada orang lain. Maka antum semuanya akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pingin kaya, berikan kekayaan kepada orang lain. Maka antum semuanya akan mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sesungguhnya, sejatinya hikmah dari ayyamut tasyrik, kenapa dilarang oleh agama untuk dilakukan puasa sunnah di hari-hari ini. Bahkan agama membuat statement hukum haram melakukan puasa di hari-hari tasyrik ini. Mudah-mudahan konten saya bisa memuaskan terhadap pertanyaan dari Akhinal Kiram Gus Mundir Pekalongan. Mudah-mudahan Gus Mundir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan doakan saya juga Gus, mudah-mudahan saya tetap dijaga kesehatan saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua santri pesantren online hidupnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan sedikit banyak membawa manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.